Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video untuk pertemuan pertama dengan judul yaitu Desain Metode Kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pendekatan kualitatif. Pada slide ini saya memberikan pengertian bahwa pendekatan kualitatif merujuk pada pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena dalam konteks alamiah. Pendekatan kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan bidang-bidang lain, di mana peneliti ingin menggali makna, pandangan, persepsi, dan interaksi manusia, serta fenomena kompleks lainnya. Jadi pendekatan kualitatif itu adalah untuk menemukan apa yang tidak nampak di depan. Misalnya saja bagaimana motivasi anak-anak, bagaimana cara belajar anak-anak, bagaimana seorang siswa memperoleh bahasa Arab dalam waktu yang cepat. Nah, itu merupakan salah satu penelitian atau salah satu fenomena yang dapat diteliti dengan pendekatan kualitatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan contoh judul penelitian kualitatif pada pendidikan bahasa Arab. Oke, salah satunya yaitu fokus pada pengalaman belajar. Contohnya yaitu persepsi siswa terhadap penggunaan metode bermain dalam pembelajaran bahasa Arab, pendekatan kualitatif di sekolah dasar. Nah, pada judul ini itu fokus pada pengalaman belajar mereka. Penelitian kualitatif dalam pendidikan bahasa Arab dapat mengeksplor atau menjelajah terhadap pengalaman siswa ketika belajar bahasa Arab, baik di lingkungan formal maupun informal. Kemudian ada analisis strategi pengajaran. Jadi karakteristik dari penelitian kualitatif PBA itu salah satunya adalah analisis strategi pengajaran, di mana penelitian ini berfokus pada strategi dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa Arab. Contoh judulnya yaitu Strategi Pengajaran Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa. Jadi di sini yang kita cari atau Anda cari misalnya adalah bagaimana strategi seorang guru dalam mengajar bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah eksplorasi materi pembelajaran, di mana karakteristik ini yaitu penelitian ini mencoba untuk mendalami tentang materi pembelajaran yang digunakan, termasuk buku teks, materi audiovisual, dan sumber daya lainnya. Nah, contoh judulnya yaitu analisis konten buku teks bahasa Arab untuk tingkat pemula, perspektif guru dan siswa dalam aspek keterbacaan dan keterpahaman. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menganalisis konten, isi materi, misalnya saja kaidah nahwunya, misalnya saja materi kiroahnya, apakah itu sesuai dengan konteks apa tidak. Kemudian ada pengaruh konteks sosial dan budaya. Nah, salah satu judul penelitian tentang yang berkaitan dengan konteks sosial dan budaya adalah penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran bahasa Arab, pendekatan etnografi di sekolah menengah kejuruan. Nah, di sekolah menengah kejuruan itu biasanya kita lebih identik dengan yang namanya profesi. Nah, sedangkan di sini menyelipkan ada pembelajaran bahasa Arab. Bisa saja misalnya seorang siswa yang mempelajari otomotif dan yang dibekali dengan kemampuan bahasa Arab, maka dia bisa bekerja atau dia bisa menjadi tenaga ahli di negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Kemudian pengembangan materi pembelajaran inovatif. Nah, penelitian ini mencari metode kreatif dan inovatif dalam pengembangan materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, contoh judulnya yaitu pengembangan aplikasi mobile interaktif untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab bagi anak-anak, pendekatan desain berbasis pengguna. Nah, di sini penelitiannya lebih kepada mengembangkan aplikasi. Jadi Anda membuat aplikasi yang mana aplikasi itu bisa digunakan oleh anak-anak dalam mempelajari kosakata. Bisa saja aplikasi ini nanti akan berbasis Android ataupun berbasis aplikasi di Windows. Kemudian ada dinamika kelas dan interaksi. Nah, karakteristik ini kualitatif dalam bentuk ini peneliti mencoba untuk memfokuskan pada dinamika atau pada
gejala-gejala interaksi antara guru dan siswa dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Nah, salah satu dinamikanya yaitu analisis pola. Jadi pola ini menjadi dinamika dalam interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, pendekatan observasi partisipatif di kelas tinggi sekolah menengah atas. Baik, nah di sini dinamikanya itu di mana sih? Yaitu dinamikanya itu bagaimana seorang guru dan siswa itu membentuk pola interaksi. Interaksi itu komunikasi mereka di dalam kelas yang dilakukan terus-menerus pasti akan ada polanya. Apakah diawali dengan memotivasi dulu, kemudian setelah memotivasi maka guru memberikan pelajaran atau sebaliknya. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penelitian ini menjelajahi efektivitas penggunaan teknologi seperti e-learning atau media digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Contoh judulnya itu pemanfaatan platform e-learning dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara bahasa Arab perspektif mahasiswa. Sudah jelas sekali bahwa dari judul ini peneliti akan meneliti tentang penggunaan atau pemanfaatan e-learning yang ada di sekolah atau misalnya e-learning yang ada di kampus untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan atau istima dan berbicara atau kalam bahasa Arab. Kemudian ada juga evaluasi program pembelajaran. Nah, ini salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu memberikan evaluasi mendalam terhadap efektivitas program pembelajaran bahasa Arab yang ada. Misalnya evaluasi program pembelajaran bahasa Arab berbasis proyek studi kasus misalnya di Institut Bahasa Arab. Nah, ini peneliti mencoba untuk memberikan pandangan atau memberikan penilaian, jadi memberikan semacam justifikasi atau semacam evaluasi terhadap program pembelajaran bahasa Arab yang ada. Jadi seorang peneliti itu akan membawa sebuah materi, membuat sebuah tolak ukur yang bersifat kualitatif, dan itu nanti akan dicocokkan dengan program pembelajaran bahasa Arab yang sudah berjalan. Kemudian ada kajian literatur dan analisis teks. Penelitian ini dapat melibatkan analisis teks klasik. Nah, jadi karakteristik yang satu ini peneliti akan melibatkan teks-teks lama, teks-teks yang sudah ada pada zaman dulu. Artinya maksudnya adalah teks yang sudah ada sebelum penelitian itu dimulai. Salah satunya yang pasti yaitu adalah teks Al-Quran. Maka judul penelitiannya misalnya saja pendekatan tafsir tematik dalam pembelajaran teks Al-Quran. Perspektifnya guru dan santri pondok pesantren. Kemudian ada pengembangan profesionalisme guru. Karakteristik dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru bahasa Arab termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nah, dalam fokus ini, peneliti akan menggali informasi tentang bagaimana pengalaman guru bahasa Arab ketika mengikuti program pelatihan pendidikan, pelatihan peningkatan kompetensi. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan di lembaga pendidikan guru. Artinya, peneliti nanti akan mencoba untuk menggali informasi dari guru mengenai pengalamannya ketika sedang mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi. Baik, itu saja terkait tentang